Sekarang ini ada kecenderungan begini, teriak bela Islam, teriak bela agama. Yuk bareng-bareng kita bela Islam, bela agama, tapi tujuannya mengumpulkan massa agar melawan pemerintah. Itu salah. Kita ini bukan zaman Belanda, bukan zaman Jepang, bukan zaman penjajahan, bukan Nabi yang lagi perang sama Abu Jahal, bukan. Kita sudah zaman merdeka. Masa merdeka kita mau dibubarkan lagi? Sudah 76 tahun kita merdeka. Saya pikir benar juga Bung Karno. Jadi maksud saya, bahasa menolong agama sekarang diperalat sedemikian rupa untuk kepentingan aktor-aktor politik dalam rangka mengadu domba antar sesama warga bangsa. Jangan. Tema ngaji kita pada kesempatan kali ini menolong agama Allah, atau menolong Allah, atau bela Islam. Nah, tema kita sedemikian rupa. Saya ditanya, Ustadz, apa ada dalilnya tentang menolong agama Allah, bela Islam atau menolong Allah itu? Ya, jawabannya ada nasnya, ada dalilnya. Kita kait dengan surah As-Saff ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ini dalilnya ya Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong agama Allah. Jangan salah nyebut ya Bu, penolong agama Allah. Itulah mengapa lafzul jalalahnya dikasrah di situ. Jadi bukan Allahnya yang kita tolong, tapi agama Allah. Ini kan bahasa kiasan. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Jangan salah tanggapan. Nanti kita menyangka Allah itu lemah sehingganya perlu ditolong. Itu bahaya kan? Kunu ansarallah. Jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, lil hawariyin, kepada pengikut-pengikut setianya. Apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk memperjuangkan agama Allah. Ini kata Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Maka kemudian qalal hawariyun, maka para pengikut setia ini menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan siap menolong agama Allah. Ini keren banget bahasanya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah ini perintah dari Allah. Dan Allah buat perumpamaan sebagaimana tawaran dulu Nabi Isa bin Maryam menawarkan kepada umatnya, menawarkan kepada pengikut setianya, siapa yang bersedia menolong aku dalam memperjuangkan agama Allah? Kata pengikut setianya, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Memang kalau diterjemahkan harfiah bisa salah kita. Kalau sekedar harfiah menolong Allah, bahasanya jadi salah kan?
Ini bahasa kiasan ibu-ibu rahimakumullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa sih konkretnya menolong agama Allah itu? Apa sih implementasinya? Menolong Allah itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Nabi sudah menjelaskan. Nabi menyampaikan firman Allah yang tercantum dalam hadis qudsi. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi, Allah menyapa anak-anak Adam, menyapa kita semua. Disapa oleh Allah Ta'ala, bagaimana sapaannya? Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah. Falam ta'udni, tapi engkau tidak menjengukku. Ini maksudnya. Kata anak Adam, lu kok bisa kalau bahasa kitanya? Bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau Rabb semesta alam. Dalam bahasa kitanya begini, ya enggak mungkin ya Allah engkau sakit. Masa Tuhan sakit? Atau Tuhan masuk angin lalu kerokan? Kan begitu ya. Enggak mungkin, kata anak Adam. Kata Allah, ada saudaramu sakit, ada tetanggamu sakit, tapi tidak engkau jenguk, kata Allah. Ini kan keren ya Bu. Nabi sudah menjelaskan ini, memahamkan kepada kita jangan salah paham, jangan pula gagal paham. Kemudian Allah berfirman lagi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni, aku minta makan kepadamu, tapi mengapa engkau tidak kasih aku makan? Kata anak Adam, kok bisa ya Allah? Enggak mungkin engkau kelaparan, enggak mungkin engkau makan. Engkau yang menciptakan alam semesta, wa anta rabbul alamin. Kata Allah, ada tetanggamu, ada saudaramu yang kelaparan, minta makan kepadamu, tapi tidak engkau kasih makan. Seandainya engkau kasih dia makan, kata Allah, maka engkau akan mendapati aku ada bersamanya. Maksudnya keridhaan Allah akan menyertai orang-orang yang kelaparan tersebut. Karena engkau memberinya makan, maka aku akan ridho kepadamu. Itu maksudnya. Kemudian Allah menyapa lagi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepadamu, tapi mengapa engkau tidak memberi aku minum? Kata anak Adam, ya Allah, enggak mungkin engkau kehausan. Wa anta rabbul alamin, karena engkau Rabb semesta alam, engkau yang menciptakan segalanya. Kata Allah, ada orang yang haus, minta minum kepadamu, tapi tidak engkau beri minum. Seandainya engkau beri minum mereka, maka engkau akan menjumpai aku bersamanya. Artinya ridha Allah akan senantiasa dilimpahkan ketika kita memberi minum orang yang kehausan. Ini hadis sahih loh Bu, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1990. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita, menolong Allah itu bukan slogan, menolong agama Allah itu bukan teriak-teriak, menolong agama Allah itu bukan sebutan, tapi implementasi, pengamalan langsung, peran. Aku sakit, kata Allah, tidak engkau jenguk. Maksudnya apa? Ada saudara kita yang sakit, tapi enggak kita kunjungi. Aku lapar, kata Allah, tapi tidak engkau beri makan. Apa maksudnya? Ada orang yang kelaparan, tapi kita abaikan. Makanya menolong agama Allah itu Bu, konkretnya adalah menolong orang-orang yang lemah. Makanya saya sering sampaikan, menolong agama Allah itu bukan teriak-teriak bela Islam, salah, bukan itu maksudnya. Bela Islam, bela agama, bukan itu. Tapi menolong agama Allah itu yang kaya membantu yang miskin. Itu menolong agama Allah. Yang kuat membantu yang lemah. Yang ada longgar rezeki meringankan yang sempit rezeki. Yang kenyang memberi makan yang lapar.
Itu yang disebut dengan menolong agama Allah. Itu konkretnya. Saya ambil contoh lagi, misalnya kepala rumah tangga, nggak perlu dia pakai jubah lalu teriak-teriak bela Islam, bela agama. Cukup dia menjadi suami yang baik, ajarkan anaknya yang baik-baik, kasih dia nafkah rezeki yang halal, dia sudah menolong agama Allah. Itu konkret. Sama dengan penegak hukum, Pak Polisi misalnya. Polisi nggak perlu teriak-teriak bela Islam, bela agama Allah. Cukup dia tegakkan ketertiban dan keamanan. Jaga keamanan, jaga ketertiban, sama dengan membela agama Allah. Hakim juga begitu. Hakim nggak perlu teriak-teriak dia membela agama, bela Islam. Cukup dia putuskan hukum seadil-adilnya. Memponis tidak mau disogok seadil-adilnya, itu sudah membela agama Allah. Sama kayak pejabat, Bu. Nggak penting pejabat itu dia mau pakai jubah nyengser di tanah, teriak-teriak bela Islam. Bukan itu yang diinginkan Allah. Cukup pejabat itu kalau dia menjabat jangan korupsi. Itu sudah membela agama Allah. Setuju nggak kira-kira? Ini yang konkret. Hadis ini sudah mengajarkan kepada kita. Kata Allah, aku lapar tidak engkau kasih makan, aku haus tidak engkau kasih minum. Loh, kok bisa ya Allah? Gimana kami akan ngasih engkau makan, ngasih engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya begini, kata Allah, ada orang yang lapar minta makan kepadamu, enggak kalian kasih makan. Ada orang yang kesusahan minta bantuan kepadamu, tidak engkau bantu. Itu maksudnya. Jadi sekarang kita nih yang konkret-konkret. Orang pintar menolong agama Allah dengan apa? Mencerdaskan orang bodoh. Itu maksudnya. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Ini yang nyata, yang konkret-konkret saja. Makanya saya sering ngomong sama orang-orang partai. Orang-orang partai itu nggak usah memperalat agama. Ini partai kami memperjuangkan Islam, nggak perlu ngomong begitu. Cukup dia perjuangkan kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat, sama saja dia sudah memperjuangkan kepentingan agama. Setuju gak kira-kira? Begitu jadi pejabat jangan korupsi. Begitu jadi anggota dewan jangan korupsi. Jangan lupa betul-betul membela kepentingan rakyat. Itu yang disebut dengan membela agama Allah. Bukan teriakannya, bukan jubahnya, bukan omongannya, tapi yang konkretnya. Itu yang kita butuhkan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya ketika dia sudah duduk, dia benar-benar membela kepentingan rakyat. Walaupun mungkin gelarnya bukan Pak Haji, mungkin bajunya tak berjubah, tapi benar dia memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jangan sampai kayak guyonan Pak Zainuddin MZ. Dulu waktu nyalek ngamalnya ayat kursi, dibaca 1000 kali, 100.000 kali agar jadi anggota dewan. Begitu setelah terpilih, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Lupa, Bu. Itulah penyakit manusia. Jadi kita ini yang konkret-konkret saja sebetulnya, sesuai dengan peranan kita. Ibu-ibu nih, nggak perlu ibu-ibu teriak demo bela Islam, bela agama Allah. Nggak perlu, itu mah formalitas. Takutnya malah bohongan kita. Yang perlu bagi ibu apa? Jadi istri yang baik buat suami. Anaknya diajarkan akhlak yang baik, diajarkan akidah yang benar, dijadikan anak yang jujur, soleh, berbakti. Itu sudah sangat diridhoi oleh Allah. Itu yang diinginkan sebetulnya. Jadi hadis qudsi tadi mengingatkan kita semua, perjuangan Islam itu yang konkret-konkret saja. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah saya sampaikan juga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini indah betul, Bu, kalimat ini. Karena ngapa? Orang Islam tuh jangan kejebak dengan simbol.
bikin masjid banyak-banyak, bikin masjid megah-megah, bongkar pasang, tapi lupa dengan tetangganya yang nggak kebeli beras, lupa dengan tetangganya yang bayar SPP kuliah susah. Banyak kan bu orang yang nggak kebayar SPP kuliah kan, nggak bisa bayar daftar ulang sekolah. Nah yang konkret-konkret yang diingatkan itu. Makanya perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkorelasi dengan sabda Nabi, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Mereka lupa fungsi agama itu untuk menolong orang yang lemah. Maksudnya begitu. Habis duit buat membangun masjid, mempermegah masjid, mempermewah masjid, tapi lupa agama ini disyariatkan untuk menolong orang yang lemah. Makanya Allah marah nanti di akhirat. Gua lapar kata Allah, enggak lu kasih makan. Gua haus, enggak lu kasih minum. Gua susah, enggak lu bantu. Gua sakit, enggak lu tengok. Itu maksudnya bu. Jadi menolong agama Allah itu yang konkret-konkret, yang nyata-nyata. Ini batu apa namanya nih bu? Batu kanji namanya ya. Kalau kata orang gitu kan batu kanji namanya ya bu. Saya nggak mau jadi batu corona lah. Jadi balik lagi kita yang konkret-konkret gitu. Terus saya juga begini, kita ini kan sudah hidup di zaman merdeka, betul nggak bu? Bukan lagi hidup di zaman penjajahan. Kalau kata Bung Karno, musuhku lebih ringan daripada musuh kalian, kata Bung Karno. Iya juga ya bu. Musuh Bung Karno dulu jelas bu, Belanda sama Jepang, kelihatan. Hidungnya aja beda, rambutnya beda, warna kulitnya beda. Musuh zaman Bung Karno nyata kelihatan beda sama kita. Tetapi musuh kalian kata Nabi itu yang lebih berat. Kata Nabi, kata Bung Karno ya, itu yang lebih berat. Apa musuhnya? Sama rambut sama hitamnya, hidung sama proporsionalnya ya bu, kulitnya, warna kulitnya nggak jauh beda. Sesama kita inilah. Artinya maksudnya begini, kita ini bukan lagi dalam rangka perang berhadapan dengan penjajah. Sama kayak Nabi dulu setelah Futuh Mekah tidak lagi ngadepin kafir Quraisy, karena kafir Quraisynya sudah selesai, sudah kalah. Tapi masalah baru yang terjadi adalah sesama kita. Jadi jangan sampai, maksud saya begini, jangan sampai atas nama agama kita melawan negara sendiri, itu salah betul. Sekarang ini ada kecenderungan begini, teriak bela Islam, teriak bela agama. Yuk bareng-bareng kita bela Islam, bela agama, tapi tujuannya mengumpulkan massa agar melawan pemerintah. Itu salah. Kita ini bukan zaman Belanda, bukan zaman Jepang, bukan zaman penjajahan, bukan Nabi yang lagi perang sama Abu Jahal, bukan. Kita sudah zaman merdeka. Masa merdeka kita mau dibubarkan lagi? Sudah 76 tahun kita merdeka. Saya pikir benar juga Bung Karno. Jadi maksud saya, bahasa menolong agama sekarang diperalat sedemikian rupa untuk kepentingan aktor-aktor politik dalam rangka mengadu domba antar sesama warga bangsa. Jangan. Yuk kita yang konkret-konkret saja. Yang konkret-konkret kita tolong. Makanya ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit kata Allah, tapi engkau tidak menjengukku. Maka anak Adam menjawab, bagaimana kami menjengukmu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau ini Rabb semesta alam. Mungkinkah Tuhan sakit? Mungkinkah Tuhan tidak berdaya? Maka Allah menjelaskan, ada saudaramu yang sakit, ada tetanggamu yang sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan menjumpai aku bersamanya. Artinya keridhaan Allah ada bersama orang yang sakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya
ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong-penolong Allah. Agar umat tidak salah menafsirkan memahami ayat ini, maka para ulama penerjemah menyepakati untuk menyelipkan kata agama di antaranya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana dulu pernah berkata Isa bin Maryam untuk al-hawariyun, yakni para pengikut setianya, man ansari ilallah, siapa yang mau menolong aku dalam memperjuangkan agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, maka pengikut setia itu menjawab bahwasanya kami yang siap menolong agama Allah. Surah As-Saff ayat yang ke-14. Juga disebutkan dalam ayat yang lain surah Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua menolong Allah, yang surkum, maka sebaliknya Allah senantiasa akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian semua. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, menolong di sini bukan bahasa harfiah. Menolong di sini bukan bahasa argumentatif. Tapi menolong di sini adalah implementasi perbuatan nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan, menjelaskan kepada kita maksud dari ayat-ayat ini, yakni beliau menyampaikan hadis qudsi. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi, Allah akan berbicara dengan semua anak cucu Adam, yakni kita semua, umat awal zaman hingga umat akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, maritu falam ta'udni, aku sakit, kata Allah, tapi engkau tidak menjengukku. Maka anak Adam menjawab, bagaimana kami menjengukmu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau ini Rabb semesta alam. Mungkinkah Tuhan sakit? Mungkinkah Tuhan tidak berdaya? Maka Allah menjelaskan, ada saudaramu yang sakit, ada tetanggamu yang sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan menjumpai aku bersamanya. Artinya keridhaan Allah ada bersama orang yang sakit tersebut. Ya bna Adam, istat'amtuka falam tut'imni, kata Allah, wahai anak Adam, aku lapar, aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberi aku makan. Kata anak Adam, bagaimana engkau bisa lapar? Bagaimana aku bisa memberimu makan? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau Rabb semesta alam. Maka Allah menjawab, ada tetanggamu, ada saudaramu yang kelaparan dan kesusahan, tapi engkau tidak berbagi dengannya. Seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau akan menjumpai aku bersamanya. Kemudian yang berikutnya, ya bna Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberi minum kepadaku. Bagaimana aku memberi minum kepadamu ya Allah, kata anak Adam, sedangkan engkau Rabbul Alamin. Ada yang kesusahan, ada yang minta minum, tapi tidak engkau beri minum. Orang bijak berkata, Tuhan itu membersamai orang-orang yang lemah.
Kendati pun kita mesti mengerti dengan bahasa yang lebih tepat. Artinya jamaah Jum'ah rahimakumullah, implementasi menolong Allah itu bukan dengan slogan, bahkan bukan dengan demonstrasi, bahkan bukan dengan marah-marah, bahkan bukan dengan mengadu domba, tapi implementasi menolong Allah adalah menolong orang-orang yang lemah. Implementasi menolong agama Allah adalah hadirnya kita menolong orang-orang yang tidak mampu. Katanya kita saudara, katanya kita sebangsa. Inilah cara yang paling konkret, cara kita menolong Allah, menolong agama Allah. Sampai-sampai Nabi mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Nanti kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba membangun masjid. Coba kita berhitung di Bandar Lampung ini ada hampir 1000 jumlah masjid. Bahkan kadang-kadang saking ambisiusnya kita membangun masjid, satu RT satu masjid. Umatku kata Nabi berlomba-lomba mempermewahnya. Masjid bongkar pasang. Padahal membangun masjid itu mahal sekali, tapi kita abai. Ada tetangga masjid yang tidak bisa bayar sekolah, ada tetangga masjid yang tidak mampu bayar daftar ulang kuliah, ada tetangga masjid yang tidak mampu beli beras, ada tetangga masjid yang dalam keadaan kelaparan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Khatib ulangi lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Karena ketika kita membangun masjid jamiah yang megah dan mewah, orang paling akan memuji kemewahannya. Tetapi ketika kita membantu orang yang lapar, maka tak henti-hentinya dia memuji-muji Allah sebab kita berbagi kepadanya. Maka para ulama berkata, berbahagialah orang yang berbagi, dikarenakan Allah telah mengabulkan doa-doa orang yang lemah melalui uluran tangannya. Para ulama juga mengingatkan, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah tidak akan pernah berhenti menolong hambanya. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya sendiri. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita semua sebagai hamba Allah wajib menolong agama Allah. Tapi menolong agama Allah sama sekali tidak terkait dengan aksi, demonstrasi, marah-marah, mengadu domba dan provokasi. Tapi menolong agama Allah itu yang nyata. Mari kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang lemah, kita berbagi kepadanya, karena di saat yang sama Allah membersamai orang-orang yang lemah. Ketika Islam ini benar-benar hadir untuk orang yang lemah, itulah sejatinya Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.